Dan berkata Abu Zur'ah, ahadithuhu mawdu'ah wa inna rajula kadzab. Hadis-hadisnya seperti hadis buatan dan orang ini pendusta. Berkata Ad-Daruqutni, yada'ul hadis, dia pemalsu hadis. Maka inilah dua contoh bagaimana jarah yang kembali kepada adalah. Kembali kepada matan, wasfu rawi fi adalatihi. Maka ini contoh dari jarah secara istilah, ta'an seseorang ahlu jarhi wa ta'dil kepada perawi dari adalahnya. Contohnya tadi, si fulan kadzab, jangan mengambil hadis darinya. Si fulan pencuri hadis, si fulan dibuang hadisnya, si fulan selalu meriwayatkan hadis-hadis yang palsu dari gurunya, seperti di sini dari Maimun ibnu Mihran. Maka ini contoh ta'an di dalam adalahnya. Qala al-muallif wasafa rawi fi adalatihi au dhabtihi. Dan yang kedua sekarang kepada hafalannya. Jadi hafalannya pun dicela, bisa, iya. Meskipun dia orang soleh, meskipun dia abid, ahlil ibadah, meskipun. Namun permasalahan riwayat ini dia hafalannya kacau, dia hafalannya buruk, maka akan dijarah oleh para ulama. Jangan mengambil ilmu dari dia, hafalannya rusak, seperti itu. Dan untuk contoh di sini berbeda dengan dari sifat adalah yang pertama, maka celaan-celaan yang datang dari para ulama bisa dilihat kembali kepada ad-dhabt, kembali kepada hafalan rawi ini. Kita berikan contoh hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan an Laits an Asim an Abil Mustahil an Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu fa arada an ya'uda falyagtasil farjahu." Yang maknanya, jika datang seseorang kepada istrinya kemudian ingin membuat ronde kedua, mengulang, an ya'uda fa arada an ya'uda, dia ingin mengulang kembali, falyagsil farjahu, agar dia mencuci Mr. P-nya atau Mrs. V-nya. Maka hadis ini mahaluh, hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena di sanadnya tadi an Laits, an Asim, an Abil Mustahil, an Umar. Maka Laits di sini Laits Ibnu Abi Sulaim, yang mana dia telah dihukumi oleh Imam Al-Baihaqi di dalam hadis ini la yuhtaju bihi. Hadis ini dhaif karena Laits Ibnu Abi Sulaim la yuhtaju bihi. Dan jika kita rujuk dari ucapan para ulama, ungdur bagaimana jarh yang datang kepada Laits Ibnu Sa'd. Hal ya'udu ila adalatihi la? Qala Imam Al-Hakim, qala Abu Ahmad Al-Hakim, laisa bil qawi wa hadal jarh ila adalah au ila dhabt. Kalau kepada adalah, masa orang ini tidak kuat adalahnya, walakin hada yarji ila dhabt, hafalannya tidak kuat, seperti itu. Dan berkata Ibnu Adi, rawa anhu Syu'bah wa Tsauri wa ghairihima min thiqatin nas wa ma adhaf alladhi fihi yuktabu hadithuhu. Maka dia diambil ilmunya oleh Imam Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya dari orang-orang yang thiqah. Namun dengan kedhaifan hafalan dia, maka dia bisa ditulis hadisnya dengan catatan datang dari riwayat yang lain. Maka Imam Al-Baihaqi pun menghukumi di dalam sunannya dhaif dan mengatakan ghairu muhtajun bih, dan mengatakan laisa bil qawi,
Maka ini semuanya jarah kepada hafalan. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, saya menginginkan kalian kembali kepada lafaz-lafaz yang disebutkan. Kembali ke mana? Yuktabu hadithuhu dhaiful hadis la yustaghal bihi muttaribul hadis. Disebutkan muttaribul hadis, maknanya hadisnya guncang. Kadang-kadang berkata demikian, kadang-kadang berkata demikian. Maka hafalannya lemah. Dan berkata Abu Zur'ah, layinul hadis la taqumu bihil hujjah inda ahlil ilm bil hadis. Maka dia itu layin itu lunak, hadisnya lunak, hafalannya tidak kuat. Maka para ulama ahli hadis tidak mengambil hadisnya jika berkesendirian terutama. Dan berkata Imam Ahmad, la yafrah bi hadisihi, janganlah kalian senang mendapatkan hadisnya. Yarfa'u asya la yarfa'uha ghairahu fadzalika dha'afuhu. Lihat penyebab dhaifnya. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang misalnya mursal dikatakan anin nabi. Hadis-hadis yang mauquf dikatakan marfu kepada nabi dan seterusnya. Maka dia mengangkat riwayat-riwayat yang mauquf ataupun yang mursal, yang merupakan mursal maknanya ucapan Al-Hasan Al-Basri kepada Nabi, dia katakan Hasan Al-Basri an Ibni Umar dari Nabi. Itu contohnya. Maka menunjukkan bahwa hafalannya rusak. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, fali ajli hada dha'afuhu. Maka dia didhaifkan dari karena ini, hafalannya tidak kembali kepada akhlaknya. Maka dikatakan oleh Imam An-Nasai juga dhaif. Maka inilah nasib dari Laits Ibnu Abi Sulaim, yang mana para ulama menjarah dia dari segi hafalannya. Maka inilah dari contoh perkara yang kembali kepada al-adalah dari jarah. Kami berikan contoh 2 hadis dan contoh 1 hadis yang kembali jarahnya kepada dhabt, kepada hafalan. Kembali kepada matan, wusifa rawi, disifatkan rawi, dijarah rawi dari adalatihi ataupun dari hafalannya, dhabtihi, bima yaqtadi talyin riwayatahu au tad'ifaha au raddaha, yang mana menyebabkan dia itu menjadi talyin riwayatahu, didhaifkan riwayatnya. Makna talyin menurunkan dari derajat yang tinggi kepada yang bawah, bisa jadi saduq, hasanul hadis, au tad'ifiha, atau didhaifkan dari saduq menjadi dhaif, ataupun dari dhaif menjadi dhaifun jiddan. Fal mausuf bima yaqtadi talyin riwayatuhu huwa as-saduq sayyi'ul hifdz. Maka di sini Asy-Syaikh menerangkan adapun sifat yang menjadikan dia itu lunak riwayatnya, maknanya seperti lafaz as-saduq sayyi'ul hifdz, yang mana dia adalah rawi yang hafalannya pas-pasan, tataqawwa riwayatahu biwujud qarinah murajjahah li janibi dhabtihi li hadis muayyan. Maka hukumnya orang-orang seperti ini yang dhaif munjabir, yang mana dia dhaif tetapi dhaif tidak kuat sekali, seperti Laits Ibnu Abi Sulaim tadi, maka kedudukannya bagaimana? Kita tawakuf, kita berhenti dari khobar tersebut, tidak mensahihkan sampai datang riwayat yang lain yang menguatkan. Limadha mataktubun? Ada Naim. Kum, tal, berdiri. Saudara kita Uco number 2 tidur di pelajaran karena puasa. Ya, berdiri.
Maka contohnya seperti periwayatan yang telah kita lewati di pelajaran akidah. Hadis yang kita lewati diriwayatkan oleh Asad ibnu Musa di kitabnya Az-Zuhd dan At-Tabrani di Mu'jam Al-Awsat dan Ad-Darqutni dari jalan Ibnu Lahiyah an Abi Zubair dari Jabir tentang kisah bagaimana Allah Jalla wa'ala yatajalla menampakkan dirinya dhahikan di arasatul qiyamah dalam keadaan tertawa. Maka hadis ini barakallahu fikum di sanadnya ada Abdullah ibnu Lahiyah, dan Abdullah ibnu Lahiyah rawi yang dhaif. Kemudian setelah itu terbakar lagi kitabnya. Maka hadis ini dhaif karena adalah Abdullah ibnu Lahiyah. Maka kita tawakuf dari khobar ini. Ini contoh yang kami sebutkan tadi, bahwa bisa jadi seseorang dito'an, dijarah dari segi hafalannya. Maka Abdullah ibnu Lahiyah telah disebutkan oleh para ulama hafalannya itu dhaif sebelum terbakar kitab dan setelah terbakar kitabnya sama. Maka kita tawakuf dari khobar Jabir ini. Namun seperti antum ketahui telah datang dari jalan yang lain, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Ibnu Juraid an Abi Zubair an Jabir. Mauquf mempunyai hukum rafa, dan juga datang dari Abu Awanah di mustakhrajnya dari jalan Ibnu Juraid an Abi Zubair an Jabir. Maka dari sini kita mengetahui Ibnu Lahiyah yang dhaif, yang kita tadi tawakuf khobarnya, diam dulu, ternyata datang mutabaah dari Ibnu Juraid. Maka Ibnu Juraid di sini rawi yang imam, sikoh, di atas derajat sikoh. Maka dia bisa menjadikan riwayat dari riwayat Abdullah ibnu Lahiyah yang berhenti tadi menjadi terangkat kepada Hasan li ghairi. Itu maksudnya. Dan juga datang riwayat yang ketiga selain dari Ibnu Juraid, datang dari Wahab ibnu Munabbih, seperti dikeluarkan juga oleh Ashabus Sunan dari Wahab ibnu Munabbih dari Jabir ibni Abdillah. Maka kisahnya sama. Allah Jalla wa'ala akan menampakkan dirinya di kalangan kaum muslimin dan munafikin di arasatil qiyamah, wa huwa yadhaku au fayatajalla Rabbuna Jalla wa'ala dhahikan, dalam keadaan tertawa. Maka khobar dari Ibnu Lahiyah yang tadi dhaif bisa naik kepada derajat Hasan li ghairi atau Sahih li ghairi dikarenakan datang dari berbagai jalan. Maka ini makna ucapan fal mausuf bima yaqtadi talyin riwayatihi huwa as-saduq sayyi'ul hifdz tataqawwa riwayatahu biwujud qarinah murajjahah li janib dhabtihi li hadits muayyan. Maka orang-orang yang disifati dengan saduq sayyi'ul hifdz, orang-orang yang hadisnya itu, hafalannya itu tidak kuat, lemah, maka bisa dikuatkan riwayatnya dengan datangnya qarinah, datangnya jalan yang lain yang menguatkan di samping dari periwayatan yang dhaif tadi. Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita di sini. Pelajaran asar kita menginginkan tidak begitu panjang karena nanti kita akan belajar lagi malam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.